Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah siang yang membakar Jakarta, saat matahari terasa seperti bola api raksasa yang menggantung tepat di atas ubun-ubun, seorang perempuan muda bernama Tiara dihentikan oleh seorang polisi arogan bernama Faisal. Tanpa ampun, tanpa secuil pun belas kasihan, ia dipukul dan dipermalukan di tengah jalan yang ramai. Namun, saat harapan terasa sirna, saat harga diri seolah telah diinjak-injak hingga lumat, sang kakak, Hilmi, seorang anggota Kopassus, datang. Dendam yang membara di hatinya pun meledak, memutarbalikkan rasa takut menjadi sebuah kemenangan yang disaksikan oleh publik, sebuah pembalasan yang akan terpatri selamanya dalam ingatan setiap orang yang menyaksikannya. Siang itu, matahari menggantung dengan angkuh di langit Jakarta, memancarkan panas yang seolah sanggup membakar kulit dan membuat aspal jalanan berkilat seperti cermin cair yang bergelombang. Udara terasa berat dan pengap, dipenuhi campuran bau asap knalpot yang pekat, debu jalanan yang beterbangan, dan aroma gorengan yang menguar dari gerobak-gerobak pedagang kaki lima yang berjejer tak beraturan di sepanjang trotoar. Lalu lintas padat merayap, simfoni klakson yang saling bersahutan dan deru mesin kendaraan yang saling bersaing menciptakan kebisingan yang memekakkan telinga. Di tengah lautan kendaraan yang bergerak lambat itu, Tiara, seorang perempuan berusia 25 tahun dengan kulit putih bersih dan paras yang lembut, mengendarai motor matiknya dengan ketenangan yang dipaksakan. Rambut hitamnya yang panjang terurai dari balik helmnya, sesekali berkibar diterpa angin panas yang membawa debu tipis. Matanya yang jernih fokus menatap ke depan, berusaha mencari celah sempit di antara mobil dan motor yang saling berdesakan. Baju polos putih yang ia kenakan mulai terasa lengket di punggung, basah oleh keringat yang menempel pada kulitnya. Celana jeans pendek berwarna biru yang dikenakannya di atas lutut memberinya sedikit ruang untuk bernapas di tengah cuaca yang menyengat, namun panas yang memantul dari aspal tetap terasa membakar hingga ke seluruh tubuh. Tiara menggenggam stang motornya dengan mantap, jemarinya lincah mengatur gas dan rem di antara mobil-mobil yang saling berebut jalur tanpa aturan. Di sebuah persimpangan lampu merah, ia sempat menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri dari rasa lelah akibat perjalanan panjang yang sepertinya belum akan usai. Tatapan matanya tajam, namun tetap menyimpan kewaspadaan. Ia sadar betul, di Jakarta, di belantara beton dan aspal ini, segala hal bisa terjadi tanpa peringatan. Di sisi jalan, para pedagang kaki lima memanggil-manggil pelanggan dengan suara lantang, menawarkan es kelapa muda, siomay, hingga gorengan yang masih panas. Sementara itu, beberapa pengemudi ojek online berhenti di tepi trotoar, memeriksa ponsel mereka dengan wajah tegang, menunggu pesanan berikutnya. Sesekali, suara teriakan juru parkir liar terdengar, menambah riuh suasana kota yang tak pernah tidur. Tiara tak terlalu memedulikan hiruk-pikuk itu. Ia sudah terbiasa dengan kerasnya jalanan ibu kota, tempat di mana kesabaran dan kewaspadaan adalah modal utama untuk bisa selamat sampai tujuan. Namun, siang itu, tanpa ia sadari, langkahnya sedang menuju sebuah peristiwa yang akan mengubah segalanya. Angin panas yang kering menyeruak di antara gedung-gedung tinggi dan papan reklame yang berderet, membawa aroma jalanan yang khas, campuran bau bensin yang menyengat, karet ban yang terbakar, dan aneka makanan kaki lima. Tiara memutar gas sedikit lebih dalam, berharap bisa segera keluar dari kemacetan yang terasa menjebak. Ia tidak tahu bahwa hanya beberapa meter di depannya, seseorang sudah berdiri menunggu. Bukan untuk membantu, melainkan untuk menghentikan langkahnya dengan cara yang paling kejam. Jalanan yang tadinya hanya terasa melelahkan, sebentar lagi akan menjadi panggung dari awal mimpi buruknya. Di tengah lalu lintas yang padat dan bising, sebuah gerakan tiba-tiba menarik perhatian Tiara. Dari tepi jalan, seorang polisi berbadan kekar dengan seragam coklat lengkap berdiri tegap. Kepalanya yang plontos mengilap di bawah terik matahari, memantulkan cahaya hingga membuatnya terlihat begitu mencolok di antara kerumunan. Namanya Faisal, usianya sekitar 35 tahun.
Postur tubuhnya besar dan otot-ototnya yang padat menonjol di balik lengan seragam yang terasa ketat. Dengan gerakan cepat dan penuh keyakinan, ia melambaikan tangan, memberi tanda agar Tiara menepi. Gerakannya bukan sekedar instruksi biasa, melainkan seperti sebuah perintah mutlak yang tidak memberi ruang sedikit pun untuk menolak. Tiara, yang sedang fokus mencari celah di antara kendaraan, terpaksa menarik tuas rem mendadak dan mengarahkan motornya ke sisi jalan. Napasnya sedikit memburu, bukan karena lelah berkendara, tetapi karena rasa cemas yang tiba-tiba menjalari hatinya. Matanya melirik ke kaca spion, memastikan ia tidak mengganggu pengendara lain sebelum akhirnya berhenti di dekat trotoar yang panas. Mesin motornya ia matikan perlahan, suara dengungnya yang lembut mereda, digantikan oleh deru kendaraan lain yang melintas tanpa henti. Dari kejauhan, Faisal sudah mulai melangkah mendekat. Posturnya tegak, langkahnya lebar dan mantap, dan tatapannya lurus menancap ke arah Tiara. Raut wajah Faisal terlihat tegas, khas seorang aparat. Namun, di balik ketegasan itu, ada sorot mata yang penuh dengan arogansi, seolah ia adalah penguasa tunggal di ruas jalan itu. Ia mendekat tanpa tergesa-gesa, namun setiap langkahnya memancarkan wibawa palsu yang terasa menekan. Seolah-olah kehadirannya adalah pusat dari segala perhatian. Orang-orang di sekitar mulai melirik. Beberapa pejalan kaki bahkan memperlambat langkah mereka untuk melihat apa yang akan terjadi. Tiara bisa merasakan tatapan-tatapan itu menusuk punggungnya. Tatapan yang tajam, mengukur, dan memaksa. Seakan Faisal sengaja ingin memastikan bahwa dirinya tahu siapa yang berkuasa di sini. Saat jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, Faisal berhenti tepat di depan Tiara. Bayangan tubuhnya yang kekar menutupi sebagian cahaya matahari, membuat Tiara merasa seperti terkurung dalam bayangannya sendiri. Tangannya bersedekap sejenak di dada sebelum menurunkannya ke pinggang, sebuah posisi yang secara jelas menunjukkan penguasaan penuh atas situasi. Tiara menatapnya balik, mencoba menjaga ekspresi wajahnya tetap netral, meskipun hatinya mulai dipenuhi pertanyaan tentang apa yang sebenarnya diinginkan polisi ini di tengah jalan yang begitu ramai. Ia belum tahu bahwa pertemuan singkat ini akan menjadi awal dari serangkaian kejadian mengerikan yang akan membekas seumur hidupnya, meninggalkan luka yang lebih dalam dari sekadar goresan fisik. Tanpa basa-basi, tanpa sepatah kata pun sapaan, Faisal berdiri tegak di depan Tiara lalu membuka mulutnya dengan nada tinggi yang langsung menusuk telinga. "Surat-surat kendaraan!" Suaranya lantang, tegas, namun syarat akan tekanan. Itu bukan sekadar permintaan, melainkan sebuah perintah yang dibungkus dengan rasa superioritas yang kental. Tiara, yang sejak awal sudah merasakan hawa tegang yang tidak mengenakan, buru-buru merogoh saku celana pendeknya, lalu memeriksa tas kecil yang tergantung di bahunya. Jemarinya bergerak cepat namun terasa goyah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dalam hati, ia berdoa semoga semua kelengkapan surat-suratnya ada di tangannya. Namun, kenyataan yang ia temukan justru membuat napasnya terhenti sejenak. Dengan suara pelan dan sedikit gemetar, Tiara mengakui bahwa ia tidak membawa SIM. "Maaf, Pak. SIM saya tertinggal di rumah." Kata-kata itu keluar dengan berat dari bibirnya, seperti sedang mengantarkan kabar buruk pada dirinya sendiri. Matanya sedikit menghindar dari tatapan tajam Faisal, namun ia tetap mencoba menjaga sopan santunnya. Namun, reaksi yang ia terima jauh dari kata pengertian. Wajah Faisal langsung mengeras. Rahangnya mengatup rapat, alisnya yang tebal menurun tajam, dan matanya menyipit seperti seorang hakim yang baru saja mendengar pengakuan bersalah dari seorang terdakwa. Tidak ada tanda-tanda toleransi sedikit pun di wajahnya, hanya kesan bahwa ia baru saja menemukan alasan yang sempurna untuk menunjukkan kekuasaannya. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Faisal berkata dengan nada singkat namun mematikan, "Motor ini akan saya sita."
Nada suaranya dingin, datar, tapi memiliki ujung yang tajam seperti pisau yang diarahkan tepat ke jantung lawan bicaranya. Tiara tersentak, menatapnya dengan tatapan tak percaya. Perasaannya campur aduk antara takut, marah, dan perasaan tak berdaya yang luar biasa. Ia mencoba membuka mulutnya, hendak menjelaskan bahwa ia hanya lupa membawa SIM, bukan berarti tidak memilikinya. Namun, tatapan Faisal yang begitu menekan membuat kata-kata itu seakan tercekat di tenggorokannya, tak mampu keluar. Suasana di sekitar mereka seolah ikut berubah. Riuh jalanan yang tadinya begitu bising kini terasa seperti latar suara yang jauh, tergantikan oleh ketegangan yang memerangkap mereka berdua di ruang sempit antara trotoar dan jalan raya. Dari raut wajahnya, jelas sekali bahwa Faisal tidak sedang berbicara sebagai seorang penegak hukum yang menjalankan tugasnya dengan baik, melainkan sebagai seorang yang sedang menikmati posisi kuasanya untuk merendahkan orang lain. Tiara mulai merasakan gelombang kegelisahan merayap naik dari ujung kakinya hingga ke kepalanya. Ia memiliki firasat buruk, firasat bahwa situasi ini bisa berubah menjadi jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Dan sayangnya, firasatnya benar. Tiara menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan gelombang panik yang mulai bergejolak di dadanya. Dengan suara yang berusaha ia jaga agar tetap tenang, ia berkata bahwa ia hanya lupa membawa SIM dan berjanji akan segera pulang untuk mengambilnya. Saya janji, Pak. Rumah saya tidak jauh dari sini. Saya akan segera kembali dengan SIM saya, katanya. Kata-katanya ia susun dengan penuh harap, nadanya memohon, namun tetap terdengar sopan. Matanya menatap lurus ke arah Faisal, berusaha mencari sedikit celah empati dari sosok berseragam coklat itu. Namun, dari tatapan dingin dan rahang yang mengeras, ia mulai menyadari bahwa permintaannya hanya akan jatuh di telinga yang sudah tertutup rapat oleh arogansi. Faisal tidak menjawab, tidak pula memberi isyarat bahwa ia sedang mempertimbangkan ucapan Tiara. Sebaliknya, ia justru bergerak maju dengan agresif. Tangannya yang besar dan kekar meraih stang motor Tiara dengan sebuah gerakan kasar. Suara logam dan plastik yang berderit terdengar jelas saat genggamannya mengencang. Gerakan itu bukan sekadar prosedur biasa, melainkan sebuah penegasan bahwa dialah yang memegang kendali penuh atas situasi ini. Beberapa orang yang melintas mulai melirik dengan penasaran. Ada yang sengaja memperlambat langkah, namun tak seorang pun berani mendekat. Tiara, secara spontan, menahan motornya dengan kedua tangannya. Kakinya menapak kuat ke aspal yang panas. Tubuhnya condong sedikit ke depan, berusaha mengimbangi tarikan kuat dari Faisal. Meskipun tangannya gemetar hebat dan detak jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang, sorot matanya kini memancarkan keberanian yang tak biasa. Dalam benaknya, motor itu bukan sekadar kendaraan. Itu adalah simbol kemandirian yang telah ia perjuangkan dengan susah payah, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merampasnya begitu saja dengan sewenang-wenang. Rasa takut yang tadi sempat membelenggunya perlahan-lahan berganti dengan perlawanan yang lahir dari naluri untuk bertahan. Namun, Faisal tampaknya justru tersulut oleh penolakan itu. Tatapan matanya berubah menjadi lebih tajam, alisnya menurun drastis, dan napasnya terdengar lebih berat dan kasar. Postur tubuhnya yang kekar semakin mendekat, menekan ruang gerak Tiara hingga ia merasa sesak. Suasana menjadi kian tegang, seperti seutas tali yang ditarik kencang hingga nyaris putus. Dan di detik itu, tanpa ia sadari, Tiara baru saja memicu sebuah reaksi yang akan membawa situasi ini dari sekedar perselisihan biasa menjadi awal dari sebuah kekerasan yang brutal dan tak termaafkan. Seperti tersulut api, Faisal yang merasa harga dirinya sebagai aparat telah dilawan oleh seorang perempuan muda, langsung bereaksi tanpa berpikir panjang. Dengan gerakan secepat kilat, ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Otot-otot lengannya menegang sempurna,
Urat-uratnya muncul dengan jelas di bawah kulit sawo matangnya yang basah oleh keringat. Dalam sekejap, tangannya yang terkepal meluncur turun, menghantam wajah Tiara dengan kekuatan penuh. Pak! Suara benturan itu terdengar begitu nyaring, memecah riuh jalanan yang padat. Benturan keras itu bukan sekadar sentuhan kekerasan, melainkan sebuah ledakan amarah yang menghina. Tubuh Tiara terhuyung hebat, keseimbangannya hilang seketika. Kedua tangannya yang masih memegang stang motor terlepas begitu saja, membuat kendaraan itu sedikit miring sebelum akhirnya jatuh dengan suara berdebam. Dalam hitungan detik, ia pun jatuh tersungkur ke aspal panas yang terasa membakar kulitnya. Lututnya menghantam permukaan keras, sementara tangan kanannya mencoba menopang tubuhnya. Namun, rasa nyeri yang meledak di wajahnya jauh lebih mendominasi segalanya. Bibirnya pecah, darah merah pekat segera mengalir keluar dan menetes di dagunya, lalu jatuh ke permukaan aspal yang kotor. Napasnya terputus-putus, dadanya naik turun dengan cepat, mencoba memahami apa yang baru saja menimpanya. Dunia di sekelilingnya terasa membisu sesaat, sebelum bisik-bisik kecil mulai terdengar dari kerumunan yang menyaksikan. Orang-orang yang lewat menoleh, mata mereka memperlihatkan keterkejutan dan kemarahan yang tertahan. Namun, tak ada satupun yang berani melangkah maju. Sebagian hanya berdiri di kejauhan, sebagian lagi hanya melirik cepat lalu segera mengalihkan pandangan. Seakan mencoba meyakinkan diri bahwa yang baru saja mereka lihat hanyalah sebuah insiden biasa. Rasa takut pada seragam coklat itu membuat mereka semua memilih untuk menjadi penonton yang diam. Bagi Tiara, tatapan-tatapan itu hanyalah pengingat bahwa ia sendirian dalam menghadapi perlakuan brutal ini. Faisal berdiri menjulang di atasnya, tubuh kekarnya memancarkan dominasi penuh. Matanya tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan, hanya ada kepuasan yang dingin karena berhasil merendahkan seseorang di depan umum. Napasnya berat namun teratur, seperti seorang petarung yang baru saja mendaratkan pukulan yang tepat sasaran. Di wajahnya terlukis keyakinan bahwa tak ada yang bisa, atau berani, menghentikannya. Arogansi itu kini telah berubah menjadi kekerasan yang nyata, dan Tiara terbaring tak berdaya di bawah terik matahari, menjadi korban yang harus menelan rasa sakit, penghinaan, dan ketidakberdayaan dalam satu waktu yang bersamaan. Seolah pukulan keras tadi belum cukup untuk memuaskan egonya, Faisal melangkah ke tepi jalan dengan langkah mantap. Di sudut trotoar yang kotor, di dekat sebuah warung kecil, ia melihat sebuah ember plastik lusuh berisi air keruh. Air itu berwarna coklat pekat, campuran dari lumpur, sisa sabun cuci, dan berbagai kotoran jalanan. Tanpa ragu sedikit pun, ia meraih ember itu dengan satu tangan. Suara air yang berguncang di dalamnya menandakan isinya cukup berat dan kental. Wajahnya tetap dingin tanpa ekspresi. Matanya tertuju penuh pada Tiara yang masih terbaring lemah di aspal panas. Dari sorot matanya, jelas bahwa yang akan ia lakukan selanjutnya bukan sekadar tindakan biasa, tapi sebuah pesan penghinaan yang disengaja. Tanpa memberi peringatan, Faisal mengangkat ember itu setinggi bahunya. Lalu, dengan sebuah gerakan kasar, ia menyiramkan seluruh isinya ke tubuh Tiara. Dalam sekejap, air kotor itu menyebar, membasahi rambut hitam panjangnya yang terurai, menempel di pipinya yang memar, merembes ke lehernya, lalu membanjiri baju putih polos yang dikenakan Tiara. Warna putih itu seketika berubah menjadi kusam dan menjijikkan. Noda-noda coklat menyebar tak merata di seluruh kain. Celana jeans pendek birunya basah kuyup, dan bau busuk yang menusuk hidung, bau campuran air got dan sampah jalanan, seolah menempel permanen di kulitnya. Tiara menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena rasa jijik dan terhina yang membakar dari dalam. Ia mencoba untuk bangkit, namun tubuhnya terasa terlalu lemah. Tangannya gemetar hebat saat mencoba menopang dirinya. Air kotor itu menetes dari ujung rambutnya,
membentuk genangan kecil yang kotor di bawah tubuhnya. Pandangannya mulai kabur, bukan hanya karena air yang masuk ke matanya, tetapi juga karena air mata yang kini mulai tak terbendung lagi. Setiap tetes air mata yang mengalir di wajahnya terasa seperti sebuah tamparan tambahan, menegaskan betapa ia telah diperlakukan seperti sampah di hadapan banyak orang. Faisal berdiri di atasnya, memandang hasil perbuatannya dengan tatapan puas. Napasnya berat, dan sudut bibirnya terangkat sedikit, seakan ia sedang menikmati pemandangan itu. Di sekitarnya, suasana hening sejenak sebelum disusul oleh bisik-bisik warga yang menyaksikan. Namun, tak ada yang berani maju, tak ada yang mengangkat suara. Semua hanya menjadi saksi bisu dari sebuah penghinaan yang teramat keji. Bagi Tiara, rasa sakit dari pukulan tadi kini seolah tenggelam di bawah rasa malu yang menggerogoti harga dirinya. Dan yang lebih menyakitkan dari semua itu, semuanya dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjadi pelindung dan penegak keadilan. Tak jauh dari tempat Faisal berdiri, 3 orang polisi lain yang merupakan rekan-rekannya menyaksikan semua itu dengan raut wajah yang penuh dengan hiburan. Mereka berseragam sama, namun tidak menunjukkan sedikit pun rasa empati atau simpati. Justru, tawa mereka meledak dengan keras, mengiris udara panas siang itu seperti silet yang tajam. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Tiara dengan jari telunjuknya, lalu menoleh ke rekannya sambil berkata dengan nada sinis, seolah-olah penderitaan perempuan itu hanyalah sebuah bahan lelucon yang segar. Suara tawa itu bercampur dengan kalimat-kalimat yang merendahkan, yang keluar dari mulut mereka tanpa rasa malu sedikit pun. Seakan tak ada yang salah dengan mempermalukan seorang warga yang tak berdaya di tengah jalan. Tiara, yang masih terbaring di aspal, mencoba menggerakkan tubuhnya. Dengan tangan yang gemetar, ia menopang dirinya perlahan-lahan. Lututnya bergetar hebat, dan rasa perih dari luka yang baru saja ia terima membuat setiap gerakannya terasa tertahan. Pandangannya berkunang-kunang, dunia di sekelilingnya terasa berputar. Namun, ia tetap berusaha untuk bangkit, meskipun tubuhnya seakan menolak perintah dari otaknya. Di sudut matanya, ia menangkap bayangan polisi-polisi itu yang masih tertawa terbahak-bahak. Suara mereka menekan harga dirinya semakin dalam, hingga ke titik terendah. Salah satu dari rekan Faisal bahkan menirukan gerakan Tiara yang terhuyung-huyung, seolah sedang menirukan orang yang hampir pingsan. Polisi yang lain menambahkan komentar keji yang membuat mereka semua tertawa lebih keras lagi. Tidak ada sedikit pun rasa segan kepada warga yang mulai berkumpul dan menyaksikan, karena mereka tahu, tak seorang pun akan berani menentang seragam yang mereka kenakan. Setiap detik yang berlalu, rasa malu Tiara semakin membesar, menyesakkan dadanya dan membuatnya ingin berteriak sekeras-kerasnya. Namun, suaranya seakan terkunci oleh gumpalan air mata dan rasa terhina yang mendidih di dalam hatinya. Faisal, yang berdiri di dekatnya, hanya ikut tersenyum tipis, membiarkan ejekan itu mengalir tanpa henti. Bagi mereka, kejadian ini bukanlah sebuah insiden yang memalukan, melainkan sebuah tontonan gratis yang memperkuat rasa kuasa mereka. Dan di tengah tawa dan hinaan itu, Tiara mulai menyadari satu hal. Tidak ada yang akan menolongnya di sini. Ia sendirian, di bawah terik matahari, di hadapan mereka yang menjadikan kehormatannya sebagai bahan olok-olok. Hari itu, rasa takut di dalam dirinya perlahan-lahan berubah menjadi sebuah tekad baja yang suatu saat akan meledak pada waktunya. Setelah puas menertawakan dan merendahkan Tiara, Faisal menepuk-nepuk seragamnya seolah sedang membersihkan debu yang tak ada. Ia memberi isyarat kepada rekan-rekannya dengan sebuah anggukan singkat, lalu melangkah menuju motor dinas mereka yang terparkir tak jauh dari sana. Deru mesin motor dinyalakan serentak, suara knalpotnya yang bising memecah udara panas siang itu. Tanpa menoleh lagi, Faisal memutar gasnya, meninggalkan Tiara yang tergeletak di aspal seperti sebuah barang buangan yang tak lagi bernilai.
Rekan-rekannya mengikuti dari belakang, dan rombongan itu melaju menjauh, meninggalkan jejak suara mesin yang perlahan memudar di antara kebisingan jalan raya Jakarta. Tiara masih terbaring di tempatnya. Tubuhnya terasa lemah, napasnya terengah-engah. Rambutnya yang terurai kini lengket oleh air kotor. Baju putihnya telah menjadi kusam penuh noda, dan darah di bibirnya sudah mulai mengering, meninggalkan rasa perih yang menyengat. Ia mencoba lagi untuk menggerakkan tubuhnya, namun rasa nyeri di lutut dan pipinya membuatnya hanya mampu sedikit mengangkat kepala. Lalu lintas tetap mengalir di sekitarnya. Mobil dan motor melintas dengan jarak yang tak jauh, seolah ia adalah bagian dari pemandangan jalanan yang tak penting. Sebagian pengendara memperlambat laju kendaraan mereka sejenak untuk melihatnya, namun tak ada yang berhenti untuk menolong. Beberapa pengendara hanya menoleh dengan cepat, lalu kembali memandang lurus ke depan, seakan takut terlibat dalam masalah. Ada yang wajahnya memancarkan rasa iba, namun keberanian mereka seolah terkubur oleh ketakutan akan konsekuensi jika mencampuri urusan polisi. Di trotoar, segelintir pejalan kaki berhenti dan berbisik satu sama lain, namun tak ada satu langkah pun yang maju untuk meraih tangan Tiara. Semua memilih untuk menjaga jarak aman, menjadi saksi bisu yang mungkin akan menyimpan cerita ini hanya sebagai bahan pembicaraan di kemudian hari. Di tengah hiruk-pikuk itu, Tiara merasa dunia di sekitarnya berputar dengan lambat. Suara klakson, deru mesin, dan langkah kaki terasa begitu jauh, seperti teredam oleh kabut tebal. Hatinya terasa begitu berat, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tapi juga karena kesadaran yang pahit bahwa di kota sebesar ini, keadilan bisa lenyap begitu saja di siang bolong, dan tak ada yang akan menolongmu, kecuali dirimu sendiri, atau seseorang yang benar-benar rela mempertaruhkan segalanya untukmu. Ia belum tahu bahwa seseorang itu sedang dalam perjalanan menghampirinya. Di tengah lalu lintas yang ramai, sesosok tubuh tegap menerobos kerumunan pejalan kaki di trotoar. Langkahnya lebar, cepat, dan mantap, membuat orang-orang di sekitarnya secara refleks menepi untuk memberi jalan. Itulah Hilmi, seorang perempuan tangguh berusia 28 tahun, kakak kandung Tiara. Seragam dinasnya memang tidak melekat di tubuhnya saat itu, tetapi aura militer yang terpancar dari setiap gerakannya tak bisa disembunyikan. Kaos polos hitam yang ia kenakan membungkus bahunya yang bidang, sementara celana loreng khas TNI dan sepatu boots hitamnya menciptakan bunyi yang tegas setiap kali kakinya menapak di atas trotoar. Begitu jarak mereka tinggal beberapa meter, mata Hilmi langsung membelalak melihat keadaan adiknya. Tiara terbaring lemah di atas aspal, basah kuyup oleh air kotor. Baju putihnya penuh noda, bibirnya pecah dan mengeluarkan darah. Rambut panjangnya terurai berantakan, sebagian menempel di wajahnya, sebagian lagi kotor oleh debu jalanan. Hilmi berhenti sejenak, napasnya tertahan. Matanya menyala penuh dengan kemarahan yang membara. Rahangnya mengeras, dan tatapannya menajam seperti seorang prajurit yang baru saja menemukan bukti kebiadaban musuh di medan perang. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Hilmi berlari menuruni trotoar dan segera berjongkok di samping Tiara. Tangannya yang kuat meraih bahu adiknya, menopangnya dengan sangat hati-hati. "Tiara, ini aku," ucapnya dengan suara tegas, namun penuh dengan kelembutan yang jarang ia tunjukkan di hadapan orang lain. Tiara berusaha untuk tersenyum tipis, meskipun suaranya hanya terdengar sebagai sebuah lirihan yang nyaris tak bisa dimengerti. Hilmi menggeser tubuhnya, memposisikan diri agar Tiara bisa bersandar di bahunya. Pandangan Hilmi menyapu sekeliling, mencari wajah-wajah yang mungkin terlibat dalam insiden ini. Namun, ia hanya menemukan warga yang berdiri di kejauhan, pura-pura sibuk, dan tatapan-tatapan takut yang segera menghindar begitu bertemu pandang dengannya. Di dalam hati, amarahnya meledak. Hilmi tahu, siapapun yang melakukan ini pada adiknya akan membayar mahal. Dan mulai saat itu juga,
ia memutuskan bahwa misi pribadinya sudah dimulai. Sebuah misi yang bukan sekadar menolong, tetapi untuk membalas tuntas setiap tetes darah dan setiap penghinaan yang telah menimpa keluarganya. Dengan tenaga penuh, Hilmi mengangkat tubuh Tiara yang lemah. Tangan kirinya menopang punggung adiknya, sementara tangan kanannya mengaitkan lengan Tiara ke bahunya. Tiara berjalan dengan tertatih-tatih, lututnya gemetar, namun genggaman Hilmi yang kuat membuatnya tetap bisa berdiri. Tanpa banyak bicara, Hilmi membawanya ke arah motor Tiara yang tergeletak di jalan. Gerakannya cepat namun terukur, seperti seorang prajurit yang sedang mengevakuasi rekannya yang terluka di medan perang. Begitu Tiara berhasil didudukan di jok belakang, Hilmi segera naik ke depan dan langsung memutar kunci kontak. Suara mesin motor meraung, memecah kerumunan yang secara otomatis menepi untuk memberi jalan. Perjalanan menuju rumah sakit terdekat berlangsung dengan kecepatan tinggi. Hilmi menyalip kendaraan satu persatu, matanya fokus ke depan, rahangnya terkatup rapat menahan emosi yang bergejolak. Tiara memeluk pinggang kakaknya dengan erat, mencoba bertahan dari rasa pusing yang terus menghantam kepalanya. Terik matahari siang hari membakar kulit mereka, tapi Hilmi tak peduli. Dalam pikirannya hanya ada satu prioritas, memastikan adiknya selamat. Klakson ia bunyikan dengan keras saat ada kendaraan di depannya yang menghalangi jalan, dan tatapan tajamnya melalui kaca spion membuat pengendara lain segera memberinya ruang. Sesampainya di instalasi gawat darurat, Hilmi turun dengan cepat dan membantu Tiara masuk ke dalam. Petugas medis segera menghampiri mereka, membawa sebuah tandu. Hilmi berjalan di sampingnya, memastikan setiap langkah penanganan dilakukan dengan cepat. Darah di bibir Tiara dibersihkan, lukanya diperiksa, dan sebuah selang infus dipasang di lengannya. Hilmi berdiri tegak di sudut ruangan, matanya mengawasi setiap gerakan tim medis seperti seorang komandan yang sedang mengontrol anak buahnya di garis depan. Baru setelah memastikan kondisi Tiara stabil, ia menghela napas berat. Namun, matanya tetap menyala oleh bara amarah yang belum padam. Tanpa banyak kata, Hilmi meninggalkan ruang IGD. Langkahnya mantap, sorot matanya penuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dia tahu siapa yang menjadi penyebab semua ini, dan ia tak akan membiarkan penghinaan terhadap keluarganya berlalu begitu saja. Di dadanya, amarah bercampur dengan rasa tanggung jawab seorang kakak. Dalam benaknya, hanya ada satu rencana, mencari Faisal, menatap matanya, dan memastikan ia membayar lunas semua rasa sakit yang telah ia tanamkan pada Tiara. Hari ini, balas dendam bukan sekadar emosi. Ini adalah sebuah misi. Hilmi tiba di halaman depan kantor polisi dengan langkah lebar dan mantap. Matahari siang yang terik menyorotinya, membuat kaos hitamnya menyerap panas, namun tak sedikit pun mampu mengendurkan tekadnya. Posturnya tegak, dan kedua matanya yang tajam menatap lurus ke arah bangunan bercat coklat itu. Tanpa basa-basi, ia berdiri di tengah halaman dan menghela napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan suara lantang yang memecah keheningan siang itu. "Faisal, keluar kau!" Suara itu bergema, memantul di dinding-dinding kantor, cukup keras untuk membuat orang-orang di dalam berhenti dari aktivitas mereka. Panggilan itu membuat beberapa polisi keluar ke teras, menatap ke arah Hilmi dengan kebingungan. Warga yang kebetulan berada di sekitar kantor mulai merapat, penasaran dengan keributan yang terjadi secara mendadak. Hilmi tidak mundur selangkah pun. Ia berdiri di tengah lapangan kecil di depan kantor, seperti seorang prajurit yang sedang menantang musuhnya di medan terbuka. Tatapannya berkeliling, mencari sosok yang ia incar. Dan saat ia melihat ada gerakan di pintu utama, rahangnya mengeras. "Faisal, aku di sini untukmu," teriaknya sekali lagi, lebih tegas dan penuh tekanan. Tak butuh waktu lama, Faisal muncul dari balik pintu. Tubuh kekarnya terlihat tegang, langkahnya cepat namun terukur.
Wajahnya menunjukkan ketidaksenangan yang jelas, campuran antara marah dan merasa tersinggung. Rekan-rekan polisinya mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan tersenyum sinis seolah menantikan sebuah tontonan gratis. Warga yang berkumpul di luar pagar semakin ramai, sebagian mulai mengangkat ponsel mereka untuk merekam. Situasi di halaman itu dalam sekejap berubah menjadi sebuah arena yang penuh dengan tatapan. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Faisal berhenti beberapa langkah dari Hilmi, menatap lurus ke arahnya. "Apa maksudmu membuat keributan di sini?" ucapnya dengan nada menantang. Hilmi tidak menunggu lebih lama lagi. Ia melangkah setengah langkah ke depan, jarak mereka kini hanya tinggal beberapa meter. "Maksudku sederhana," jawab Hilmi, suaranya dingin namun tegas. "Kau pukul adikku. Kau permalukan dia di jalanan. Sekarang, hadapi aku di sini, sekarang juga." Tantangan itu begitu jelas, tanpa ruang sedikit pun untuk ditolak. Dan Faisal, yang merasa harga dirinya sedang dipertaruhkan di hadapan rekan-rekannya, langsung mengangguk tanpa ragu. Pertarungan itu sudah ditentukan. Begitu jarak mereka hanya tinggal satu langkah, Hilmi tak memberi ruang sedikit pun untuk basa-basi. Dengan gerakan secepat kilat, ia memutar pinggulnya dan mengangkat kakinya, lalu melepaskan sebuah tendangan keras tepat ke wajah Faisal. Suara benturan terdengar begitu jelas, diikuti oleh erangan tertahan dari Faisal yang langsung terhuyung ke belakang. Darah merah segar menyembur dari hidungnya, menetes ke seragam coklat yang ia kenakan. Warga yang menonton terdiam sejenak, lalu riuh oleh desahan tak percaya. Sementara itu, Hilmi tetap berdiri tegak, matanya tak pernah lepas dari sosok yang baru saja ia hajar. Faisal berusaha untuk mengatur napas, namun tubuhnya terasa goyah. Hilmi, tanpa memberinya kesempatan, melangkah dengan cepat ke arahnya, lalu meraih kerah seragamnya dengan kedua tangan. Tarikannya begitu kuat, membuat Faisal sedikit terangkat dari tanah. Dengan tenaga penuh yang lahir dari latihan bertahun-tahun di medan tempur, Hilmi mengangkat tubuh kekar Faisal setinggi mungkin, lalu membantingnya ke tanah dengan suara keras yang memantul di seluruh halaman kantor polisi. Suara benturan itu membuat sebagian warga menjerit kaget, sementara rekan-rekan polisi yang menyaksikan hanya bisa membeku, tak berani ikut campur. Faisal meringis kesakitan, mencoba untuk bangkit, namun Hilmi sudah berdiri di atasnya, menatapnya dengan tatapan yang bisa menembus nyali siapapun. Napas Hilmi berat, namun bukan karena lelah, melainkan karena amarah yang masih membara di dadanya. Ia menunduk sedikit, lalu mengucapkan sebuah kalimat yang memotong udara siang itu seperti bilah baja. "Jangan pernah usik keluargaku lagi." Setiap kata keluar dengan tekanan penuh, memastikan bahwa pesan itu tidak hanya terdengar, tapi juga terpatri di dalam kepala Faisal untuk selamanya. Suasana di halaman itu mendidih. Warga yang sejak tadi merekam dengan ponsel mereka kini bersorak. Beberapa bertepuk tangan, dan ada yang berteriak memberi dukungan. Rekan-rekan Faisal hanya bisa berdiri mematung. Sebagian menunduk malu, sebagian lagi mengalihkan pandangan. Faisal sendiri terbaring dengan pandangan kosong, menyadari bahwa hari ini, di hadapan semua orang, arogansi dan kekuasaannya telah dipatahkan. Sementara itu, Hilmi, dengan langkah yang tenang namun penuh wibawa, berbalik dan meninggalkan halaman itu, meninggalkan sebuah pesan yang tak akan